ada ibu ataupun dengan kerabat-kerabatnya yang datang ke rumah sakit bahkan meminta Maya untuk pulang paksa. Sebelumnya Ibu konfirmasi ke pihak kitanya ke nomor siapa gitu? Saya nggak tahu, itu dari saudara. Saya nggak dia Nopi itu tahu-tahu datang, saya nggak tahu tanpa konfirmasi dari saya. Ini dalam luar aja kali Iya ya. makanya kata saya juga nggak enak. Bahkan sampai saya tanyakan tim yang mana, namanya siapa, nomornya yang mana. Kalau memang benar, tapi si ibu itu kayak orang kebingungan. Iya, bohong. Bohong tuh udah banyak bohongnya itu, Pak Ustadz. Istri baru banyak bohongnya. Itulah, nggak jujur sama anak, begitu doang. No, kalau mau dia nggak mau, anak lu bawa, lu jangan kontrak sini, lu tinggal di sono. Gua di sini gua bayar, gua nggak minta bayar lu. Lu dibilangin lalu aja dibilangin. Iya, Ibu jangan nunjuk-nunjuk, Bu, nggak boleh, nggak sopan. Kalian ngusir-ngusir kayak bayarin kontrakan gua aja. Jadi Cucunya bawa emang diurusin, kagak diurusin. Jadi nyalangin. Iya itu makanya saya mau bantu tapi nggak Mau boleh. dibantu bukannya senang. Kan gua ini sama Mel dulu ini. Kan dia Kalau dia nggak apa-apa kan, diurusinnya. Coba yang Kamu diobatin sama dokter, Kalau- buktinya jam 1 malam kamu. Bu, gini Bu, Ibu saudaranya seperti coba, Ibu kasih saya kesempatan cuman ngecek doang Bu. Obatin anak lu gua nih Obatin. udah ini. Ngecek Udah doang, nih pegel ngecek banget. doang, nggak ada apa-apain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ada di studio Mbak Isma ya. Nah, kebetulan aku didampingin Mbak Isma dan alhamdulillah di hari ini ada keluarganya ataupun lebih tepatnya bapak kandungnya Mbak ya. Yang kebetulan minta bantuan ke Tenovi untuk pengobatannya Mbak Maya ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah sebelumnya Mbak Maya ini sudah dibilang depresi ya. Tapi setahun belakangan ini justru makin memburuknya. Nah, makanya keluarga ataupun dari bapak kandungnya sendiri dan adiknya meminta bantuan dari kita ya Mbak Isma ya. Alhamdulillah kemarin Teteh sebelumnya pergi ke Malaysia, beliau bisa membantu Maya dan menjemput Maya. Untuk kalian yang lupa Maya yang mana, ini dia cuplikannya. Dia kesini ngapain tadi nggak ribut, ada dia lagi pikiran aja. Iya, entar. Pengennya takut konser. Ya Allah. Sadar ya Allah. Nah itu dia Mbak, ini dikatakan depresi ya Mbak ya. Kita udah bawa ke salah satu rumah sakit. Nah alhamdulillah kita udah ikhtiarkan ke salah satu rumah sakit Pak dengan hasil yang F20 Pak, itu F20 ya Pak ya. F20 itu bisa dinyatakan yaitu ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Itu hasil medis yang langsung dinyatakan oleh dokter dari rumah sakit tersebut ya Pak ya.
Dan alhamdulillah setelah dapat pengobatan ini jauh lebih tenang. Nah, Pak Ustadz, dikarenakan kemarin Bapak juga meminta bantuan ke Tenovi, selain medis pun Bapak minta ingin diruqyah kan untuk Mbak Maya, ya, non medis. Alhamdulillah hari ini kita akan laksanakan juga non medisnya. Insya Allah dengan izinnya Allah, semoga Mbak Maya bisa lebih sehat dan jauh lebih baik ya. Dan sebelumnya Bapak, karena kan kemarin kita ada sedikit kesalahpahaman di rumah sakit ya Pak ya, karena tanpa sepengetahuan pihak tim kita ya Mbak Ismaya, tiba-tiba ada ibu ataupun dengan kerabat-kerabatnya yang datang ke rumah sakit bahkan meminta Maya untuk pulang paksa. Enggak, maaf ya. Soalnya yang dibawa itu 1 minggu nggak ada kabar. Nah, dari pihaknya ini juga nggak ngabarin. Jadi kan saya sebagai orang tua saya khawatir gitu. Sebelumnya Ibu konfirmasi ke pihak kitanya ke nomor siapa gitu? Saya nggak tahu itu dari saudara. Saya nggak dia Nopi itu tahu-tahu datang. Saya nggak tahu tanpa konfirmasi dari saya. Ini di dalam timur aja kali ya. Iya tanpa makanya konfirmasi dari kata saya juga nggak enak. Kita sempat kaget dong, dikarenakan tanpa ada koordinasi ke tim kita gitu. Mau besuk silahkan, enggak, bagaimanapun itu memang anaknya ibu ya, dan kerabatnya mungkin saudaranya silahkan, tapi dengan etikat baiknya boleh. Cuman kan yo setidaknya ada permisi atau izin ya Mbak Isma ini nggak ya. ada sama sekali. Sedangkan kita pun membawa Mbak Maya ke rumah sakit dengan izinnya Bapak, ya Pak ya. Untuk ibunya mungkin kemarin sempat keberatan kali ya Pak untuk dibawa oleh kita gitu. Bahkan ada kerabatnya pun yang laki-laki sempat bicara ke saya, kalau ada apa-apa tentang Maya siapa yang mau tanggung jawab? Iya. Di situ saya sempat langsung lantang walaupun tanpa rekaman handphone ataupun ada buktinya, saya langsung bilang kita sebagai tim yayasan yang membawa Maya ke rumah sakit, kita yang tanggung jawab. Rasanya baru kemarin beberapa hari. Iya, betul Pak. Tanpa ada konfirmasi dulu. Saya kan saya nggak tahu, dia datang saya juga nggak tahu. Berarti tanpa izin ke Bapak, tanpa Enggak. konfirmasi ke Nggak Bapak. tahu. Iya, sama nggak ada konfirmasi ke Bapak, ke kita juga nggak ada Pak. Nggak ada sopan santunnya ya. Iya, Iya. Pak. Disitunya salah. Langsung datang ke rumah sakit aja gitu. Bahkan pamannya pun, itu pamannya ya Pak ya, bukan mana? kakaknya. Ponakan. Ponakan Bapak. Ponakan istri. Istri. Mantan istri ya. Oke, berarti paman ya, jatuhnya Iya, pamannya iya, Maya. iya. Karena di situ dia dengan lantang bilang, saya kakak kandungnya Maya. Sedangkan yang kita tahu tidak punya kakak kandung, Mbak Isma. Ini anak pertama. Anak pertama. Iya, anak kedua kerja di situ di P2 kalau nggak Jakarta, nggak pernah pulang. Ini nomor 3. Oke. Yang nomor 4-nya kemarin tuh, yang kecil tuh yang masih SD. Soalnya di situ Anaknya 4 saya, salah semua. Apa ya bilang? iya, di situ Ya. laki-laki bilangnya kakaknya dengan lantang marah-marah ke saya, bahkan minta untuk menunjukkan surat izin. Iya, tanda tangan itu. Itu pun kita rencananya bukan ke rumah sakit, bukan tahu kabar ada keluarganya Pak, tapi di saat itu kebetulan kita lagi mau ngurusin pasien yang lain. Nah, Perawat ya. iya, tiba-tiba perawat memberitahu saya ada keluarga Maya dengan maksa ingin ketemu Tapi ketemu nggak tuh? ketemu dengan Maya, sampai ngobrol di ruangan pun ada ibunya pun sempat bilang katanya sempat menghubungi salah satu timnya Teteh, bahkan sampai saya tanyakan tim yang mana, namanya siapa, Iya. nomornya yang mana. Kalau memang benar, Iya. tapi si ibu itu kayak orang kebingungan. Iya, bohong. Kalian Bohong kita tuh cek juga udah banyak nggak ada. bohongnya itu Pak Nggak Ustadz. ada. Istri pada banyak bohongnya. Itulah, nggak jujur sama anak, begitu doang.
Dan tadi pagi pas siang saat lagi makan bubur kacang hijau tadi siang jam 10 aku penasaran. Keluarga kan kemarin sampai ke rumah sakit, ibunya itu tahu dari mana di rumah sakit? Saya yang WA. Ayahnya sendiri ternyata kita nggak ada yang menginfokan bahwa itu ada di rumah sakit tersebut. Makanya keluarganya maksudnya ibunya tuh bisa sampai di rumah sakit tersebut. Dan bahkan kemarin di saat menginfokan rumah sakit kepulangan mayat, nelpon saya, Mbak Rofiko, maaf izin, ini ada nomor paman dan ibunya, katanya memberikan amanat bila mana mayat pulang tolong hubungin mereka. Nah di situ karena alhamdulillahnya rumah sakit paham dengan kita ya, kenal dengan kita, dan alhamdulillah bukan 1-2 pasien yang kita bawa di sana ya Pak ya. Mereka konfirmasi dengan baik ya Mbak Risma ya, alhamdulillah. Saya langsung bicarakan jangan hubungin keluarganya, cukup dengan saya dikarenakan saya penanggung jawab di rumah sakit. Saya sebagai orang tua supaya anak saya sembuh seperti semula. Dia jadi pimpinan adik-adiknya. Semula ada gangguan, minta tolong aja. Minta sembuh aja, biar anak saya sembuh aja. Anak saya biar minta tolong mak. Tapi gitu aja. Mohon maaf Pak, mohon maaf ini sebelumnya, ini kan untuk kondisi Mbak sudah jelas ya medisnya bahwa beliau ini F20 ataupun ODGJ. Itu seterusnya Bapak masih bersedia untuk di yayasan kita apa bagaimana? Ya udah nggak apa-apa, saya percaya sama Ibu Nopi aja. Ya karena di sini juga kan kita masih pengobatan gitu. Kan udah pembersih sama kakak saya. Udah biarin dibawa ke Nopi, insya Allah yang udah sih sembuh diulangi Mbak Nopi. Kita namanya kakak saya juga nggak tahu, dilihat Mbak Nopi nggak apa-apa, kan udah kau hubungin sama kakak saya. Kata ponakan kita juga dokter juga di rumah sakit udah nggak apa-apa yang di rumah sakit Arabik elok dokter masih udah nggak apa-apa dibawa. Nopi nggak apa-apa, bagus. Alhamdulillah ya Pak. Iya, biar yang penting ada yang jaga tanggung jawabnya, ada orang yang jelas. Takutnya yang dibawa yang nggak jelas Pak Ustadz. Kita kan bingung Pak Ustadz. Anak dibawa tapi orang nggak jelas. Ya kan namanya orang tua soal kalau ada yang bawa yang jelas, alhamdulillah kita setuju. Demi kebaikan si Pak Ustadz. Apalagi sekarang Bapak udah tahu alamat di sini bila mana. Ini adanya tahu. Iya, bila mana sewaktu-waktu ingin membesuk atau pengen berjumpa kan tinggal konfirmasi ke kita, silahkan gitu. Cocok di sini kita nggak tahu. Iya, amin ya Pak. Iya, amin biar dapat jalan apa gitu kan nggak tahu namanya. Semoga ikhtiar kita membuahin hasil dan rencana kita sesuai dengan rencana awal. Medis kita sudah lakukan dan sekarang non medisnya kita akan laksanakan juga. Alhamdulillah hari ini kehadiran dengan Pak Ustadznya bersedia untuk membantu Mbak ya, insya Allah semoga ada jalan terbaik dan semoga Mbak juga bisa jauh lebih baik dan sehat sesuai dengan harapan Bapak. Amin, amin. Pak sedikit menanyakan mengenai medisnya itu. Iya, Pak. Tingkat emosionalnya itu apakah masih di bawah atau menengah apa di atas? Oke, gitu kan, gitu. Untuk sejauh ini di saat setelah kita bawa ke rumah sakit ya Pak Ustadz, dan setelah kita lihat walaupun baru 1 hari di yayasan ya, sejauh ini udah bagus. Oh itu. Udah bagus, udah stabil. Mungkin awalnya agak emosinya agak tinggi ya Pak ya di rumah. Benar, marah-marah terus. Nah, tapi selama di sini alhamdulillah kayak tadi juga sebelum zuhur ya. Aku mau mandi Mbak, boleh minta sampo sama sabun segala, ntar abis mandi aku mau sholat zuhur. Alhamdulillah. Iya, semoga dengan niatnya kita dan kemauan dia untuk sehat pun bisa cepat memproses semuanya ya Pak Ustadz ya. Ya. Karena kan gini, untuk masalah ini kan pasti ada penyebabnya ya. Iya betul Pak Ustadz. Baik itu mungkin dari keluarga atau dari dirinya sendiri kan gitu.
Dari dua sisi ini pasti ada. Iya pastinya ya dokter ya. Sebetulnya kalau kita lihat dalam Al-Quran ya, kalau di surat Al-Baqarah ayat 286 itu kan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Jadi Allah itu tidak mungkin memberikan ujian di luar kemampuan manusia. Cuman karena kadar keimanan kita ini berbeda-beda, ya mungkin ada yang kuat, ada yang tinggi, ada yang menengah, ada yang lemah. Nah, mungkin mbaknya ini termasuk yang agak lemah gitu keimanan. Jadi itulah yang bisa menyebabkan depresi namanya. Iya. Adapun depresi itu kan ada yang ringan, ada yang berat kan gitu. Iya, betul. Nah, mungkin mbaknya ini alhamdulillah mungkin masih di ringan ya. Jadi kemungkinan untuk sembuh itu besar kemungkinan. Yang penting jiwanya jangan sampai terganggu lagi gitu. Baik dari keluarga ataupun dari lingkungannya atau teman-temannya itu harus mendukung ya. Karena kan mbaknya ini kondisinya labil, jadi harus dikasih positif harus dikasih nasihat yang positif, jangan sampai kembali mengganggu pikirannya, dan itu kan kembali merusak emosi dan maka dari keluarga harus ada dukungan yang positif buat mbaknya gitu. Tapi posisinya Mbak nggak megang itu ya? Handphone udah kita amankan sih Pak, kemarinnya sempat kecolongannya itu pas di rumah sakit kan. Turun dari mobil itu tasnya kan sempat aku minta taruh di mobil ya. Tapi mbaknya memaksa. Pas di saat masuk rumah sakit langsunglah dilarang oleh perawat, dikarenakan setelah dicek di atasnya itu bukan hanya ada dompet atau handphone ya, yang tidak boleh dibawa oleh pasien itu ada korek api, ada rokok. Kita di rumah sakit itu security itu mengkhawatirkannya takut terjadi apa-apa, makanya silakan Mbak bawa aja lagi. Pas di saat dibawa sama saya, kirain saya bener itu handphonenya udah dicek tuh, ternyata setelah dicek lebih detail itu hanya casing. Dia pinter, handphonenya diumpetin. Itu yang anak saya. Kok bajunya basah? Ada yang sholat terus. Itu bapaknya sama Ustaz nih. Iya masih wudhu ini wudhu. Ntar aja. Masih wudhu sayang sepertinya. Sini, di sini. Ada Pak Ustaz tuh. Kenapa? Basah kali wudhu. Kena air wudhu sholat. Kenapa nggak ganti? Kenapa nggak ganti? Astagfirullah. Katanya suruh buru-buru. Atau ya buru-buru juga ganti bentar mah nggak apa-apa, ini basah semua ya Allah. Kenapa tadi kok ibu ke adik langsung kayak gitu? Enggak, boleh. Iya, aku sih nggak emosi sih, cuma nggak masuk akal aja kan gitu. Anakku siapa yang jagain? Ada. Kira anak aku aja sih. Insya Allah anak dijagain dengan baik. Iya. Coba tangannya ya Allah. Coba langsung. Iya, soalnya terpengaruh juga Kak sama keadaan suasana gitu. Kan anak aku kan nanti gimana tanggung jawabnya di akhirat gitu. Umur berapa? Sih 4 tahun. 4 tahun. Iya, kemarin aku udah lapor polisi, katanya suruh perlindungan perempuan dan anak biar bisa dicek itunya paginya. Emang kenapa Pak? Soalnya bau dan itu kayak mafia, kayak mulutnya bau terus itu yang nggak perawan kayaknya. Nggak tahu kenapa gitu. Oh yang mulu sakit-sakit kalau lagi tidur. Itu dedeknya.
sakit gitu. Dia berani ngomong tuh kalau lagi sama aku. Tuh. Emang Karena ibunya. iya. Nah, dia ngadu kalau dia ada apa-apaan selalu ngadu dia. Dia apa-apain sama siapa? Sama ponakan kan, sama saudara sendiri ya, ada yang bawa odong-odong gitu kan, namanya itu dia udah ngerusak anak aku pakai jari, belum lagi terus katanya dioper sana dioper sini pakai kelamin laki-laki juga. Kata dia apa? Anak aku bilang, anakku sakit ngadu kan, dia merasakan, nggak mungkin anakku bohong. Ya. Sekarang boleh sabar dulu nggak? Aku Sabar mau ngomong. sih, gitu. Aku mau ngomong boleh? Iya boleh. Sekarang sabar dulu. Sekarang ini ada Pak Ustadz. Pak Ustadz pengen ketemu sama Iya, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Mereka saya assalamualaikum. Iya. Airnya ada buat mbaknya nih. di gelas kayak gelas apa? Boleh? Jadi gini, ruqyah ini sebetulnya adalah untuk terapi yang diajarkan oleh Rasulullah, dan itu untuk menyembuhkan baik itu penyakit medis maupun non medis. Nah, biasanya digunakan untuk penyakit-penyakit yang non medis. Apakah itu gangguan jin? Misalnya orang yang sering kesurupan atau orang yang merasakan sakit di suatu tempat di anggota tubuhnya, tapi ketika dia ke dokter misalnya tidak ada penyakitnya, tidak ditemukan dalam medis. Nah, itu biasanya gangguan jin. Dan untuk hal-hal yang sifatnya rohani juga bisa. Cuman tadi tidak seperti makan cabai. Iya betul. Ketika digigit itu pedas, maka itu harus ada tahapan-tahapan. Iya, proses. Ya. Yang penting selain perukiahnya, yang dirukiah juga harus punya tekad untuk lebih baik untuk semua. Harus yakin dan ada niatan. Ya. Iya. Sehat ya. Iya. Semangat. Maaf, dulu pernah minum obat-obatan? Enggak ya? Tidak ya? Minum obat yang dari dokter aja. Oh, kalau kayak Obat-obat obat-obat terlarang. terlarang itu enggak? Itu karena kalau udah kena itu akan susah mengembalikan. Karena lebih berat ya. lebih susah. Lebih Tapi sulit ya. kalau tidak, mungkin ada agak ringan. Yang lebih mudah. Ya, selain tadi obat dokter itu. Ya. Obat. Pak, namanya siapa, Pak? Binti Wahuri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' la hawla wa la quwwata illa billah. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma wa ahsa kulli syai'in adada. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirki wa min kulli syarri dabatin wa anta izum binasiyatiha innahu la yashurul mustaqim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'is. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'is. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'is. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, melalui air ini ya Allah, sembuhkan ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menyembuhkan semuanya ini. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri. Oh iya benar, bergerak sendiri. Ini tidak digerakin ya? Gerak sendiri ya? Iya. Gerak sendiri. Kan dari tadi juga. Iya. Sakit. Berarti gangguannya di sini.
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله أكبر keluar